Halo teman-teman, selamat pagi. Kenapa suara saya itu pelan? Karena ini jam 3 pagi tuh, lihat. Di belakang saya jam 3 pagi. Nah, saya kebangun. Kalau saya udah kebangun kadang susah tidur lagi. Apalagi kalau kebangun yang lain. Nah, ini saya masuk tempat kerja saya, kamar tempat kerja. Di sini ada komputer, ada laptop, ya, dan peralatan semua di sini. Nah, saya mau cerita. Tapi mungkin cerita ini namanya topiknya ikan diskus, karena hobi saya lagi piara ikan diskus. Tapi sebetulnya intinya bisa untuk segi lain, ya, nggak cuma diskus. Belum lama ini, beberapa waktu lalu, ikan diskus saya bermasalah 5 tank banyaknya, jadi 5 akuarium. Ikan diskus kena sakit semua. Awalnya dari satu. Kenapa? Karena kena 5 akuarium karena menular rupanya. Ya, kesalahan saya alat setotnya cuma satu, jadi begitu sudah setot satu akuarium pindah ke akuarium lain, jadi 5 yang ketularan itu. Tapi itu belum seberapa. Saya kecolongannya soal air. Ternyata air ledeng lagi nggak bagus untuk ikan. pH-nya tinggi, bukan tinggi angkanya, maksudnya asamnya. pH-nya saya ukur ternyata 4,95, ya, rendah sekali asam. Jadi ikan-ikan saya yang awalnya tadi 5 tank, setelah diobatin sembuh, sakit lagi, tapi beda sakitnya, ya, shock pH istilahnya, kaget pH. Jadi banyak, bukan 5 akuarium lagi, lebih, ya, bisa 20 akuarium bermasalah. Pusing? Iya, karena mengurusin masalah air ini. Dan itu kecolongan, saya nggak tahu, saya pikir sakit, ya, mungkin karena kurang fokus, jadi salah lihat, ya, rupanya karena masalah air. Nah, repot, beberapa hari jadi repot, ya. Ditambah saya belum punya asisten. Kenapa? Ya karena saya masih ngerjain sendiri. Tapi nanti saya mau cari asisten. Tapi saya harus punya sistem dulu, baru bisa bagus untuk cari asisten. Kalau kerjanya tanpa sistem, kita cari asistennya nanti bakal pusing dan ujung-ujungnya kerjanya jelek. Nah, jadi beberapa hari ke depan saya bikin sistem sifon dan central filter yang berupa sistem, ya, otomatis kerja lebih tersistem. Itu ngomongin ikan lah, ya. Nah, kadang hidup kita menjalani usaha atau menjalani kerja punya hambatan, ya, punya kesulitan. Kesulitan itu bisa jadi kecil, bisa jadi besar. Hambatan kalau saya nyebutnya, bukan kesulitan. Tapi saya lebih menyukai menyebutnya itu tantangan. Cuma sekarang saya menyebutnya hambatan. Kenapa? Karena saya belajar banyak dari fisika. Kok belajar dari fisika? Ya, maklum saya dulunya latar belakangnya guru les privat dan tempat buka bimbel, ya, waktu baru lulus kuliah fisika. Hambatan, ya. Nah, kalau di fisika itu ada rumus V sama dengan I kali R. Potensial itu hasil dari perkalian I kuat arus dikali hambatan R. Nah, dari rumus ini saya belajar banyak, ya. Bayangin kalau R-nya itu tidak ada, hambatannya 0, maka potensialnya itu sama dengan 0. Apa artinya dalam kehidupan?
Kalau tidak ada hambatan, potensi kita nol, alias potensi kita tidak keluar. Dan kalau R-nya kecil, potensinya juga kecil yang keluar. Sebaliknya, kalau R-nya besar, VI kali R, misalnya R-nya 10, berarti potensialnya itu 10 kalau I-nya 1. 1 kali 10. Sebaliknya, kalau I-nya 1 tapi R-nya 20, I kali R berarti 1 kali 20, potensialnya 20. Jadi semakin besar hambatan, maka potensi kita semakin besar, teman-teman, yang akan keluar. Jadi hambatan itu diciptakan, diberikan oleh Tuhan itu untuk mengeluarkan potensi kita. Itu yang saya pelajari dari fisika. Fisika itu kan ilmunya kehidupan. Jadi VI kali R, makin besar hambatan, makin besar potensi yang akan keluar dari kita. Mungkin bagi kita itu merupakan kesulitan kalau kita lihatnya kesulitan. Tapi kalau setelah memahami rumus ini dan saya aplikasi ke dalam kehidupan, makin besar kesulitan, berarti makin besar potensi yang akan keluar. Ya, itu sebetulnya udah lumrah. Makin tinggi jabatan, makin besar tanggung jawab. Itu kalau di dunia kerja. Makin besar usaha, makin besar hambatannya, makin besar tantangannya. Tapi makin besar juga penghasilannya, ya. Seperti itu. Jadi hambatan atau tantangan itu terjadi atau muncul itu untuk memunculkan potensi kita. Memang bagi beberapa orang mungkin awalnya, waduh ini sulit, pusing, ya. Sama, saya juga dulunya pusing, yang ini juga pusing. Cuma pusingnya saya anggap itu untuk mengeluarkan potensi. Nah, bayangin, layang-layang kenapa bisa terbang? Layang-layang itu bisa terbang karena melawan arus angin. Makin kencang arus angin, makin tinggi terbangnya. Itu contoh, sudah dicontoh dalam kehidupan. Layang-layang bisa terbang itu karena adanya angin dan dia menentang angin. Maksudnya karena ada hambatan antara dia dan angin. Perahu layar bisa berkembang karena ada angin, dan perahu layar berjalan itu karena melawan layang yang melawan angin, makanya bisa berkembang. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sedang mendapatkan hambatan atau kesulitan hari ini, baik kecil ataupun besar, itu enggak masalah. Karena apa? Karena hambatan itu akan memunculkan potensi. Makin besar hambatan, makin besar potensinya. Makin kecil hambatan, makin kecil potensi akan keluar. Tapi ini menurut saya. Kadang ada orang, apalagi orang-orang yang pragmatis, tapi enggak juga lah orang pragmatis juga. Kalau dia udah ngerti, tangguh kok. Orang pragmatis itu malah tekun. Tapi kalau orang koleris dipanas-panasin itu panas dia. Oke. Sekian dulu tentang hambatan. Di video lainnya saya akan cerita tentang gesekan. Ya. Jam berapa sekarang? 3:30 pagi. Kalau saya bisa tidur, saya mau tidur, ya. Ini kayaknya masih belum ngantuknya muncul lagi. Oke. Salam hebat luar biasa. Bye-bye.